Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Yang pertama kita bahas adalah gerak lurus beraturan, atau kita singkat dengan GLB. GLB ini memiliki ciri bendanya bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap, maka besar percepatannya adalah sama dengan 0. Jadi, A-nya sama dengan 0. Nah, pada gerak lurus beraturan ini berlaku persamaan seperti berikut. V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan atau kelajuan. Satuannya bisa meter per sekon ataupun kilometer per jam. Sedangkan untuk S itu adalah perpindahan atau jarak. Satuannya bisa meter ataupun kilometer, bergantung pada soalnya. Dan untuk T itu adalah waktu tempuh. Satuannya bisa sekon ataupun jam. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan tabel kecepatan suatu benda yang bergerak lurus beraturan berikut. Nah, ini tabelnya. Seiring dengan bertambahnya waktu tempuh, kecepatan benda itu selalu sama, yaitu 5 meter per sekon. Sehingga ketika kita menggambarkan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh, maka akan tampak seperti ini. Pada sumbu X itu adalah besaran waktu. Pada sumbu Y itu besaran kecepatan. Saat waktu tempuhnya 1 sekon, kecepatannya 5. Nah, kita gambarkan titik koordinatnya sesuai dengan tabel di sampingnya. Pada saat waktu tempuhnya 5 sekon, kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, ternyata grafik yang terbentuk adalah seperti ini, berupa garis lurus. Jadi, inilah konsep dari gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita bahas gerak lurus berubah beraturan, atau biasa kita singkat dengan GLBB. Nah, GLBB ini memiliki ciri benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, besar percepatan pada gerak lurus berubah beraturan ini tetap atau A-nya konstan. Nah, GLBB ini dibagi menjadi 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, kita bahas GLBB dipercepat. GLBB dipercepat itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah setiap saat. Nah, karena kecepatannya bertambah, sehingga nilai percepatannya atau A-nya itu positif. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah ketika ada mobil dari keadaan diam, kemudian pengemudi menginjakkan pedal gas sehingga mobil bisa bergerak. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan tabel berikut, yaitu tabel kecepatan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan percepatan tetap. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu tempuh, kecepatan benda juga semakin bertambah. Tapi perhatikan pertambahannya.
pada waktu tempuh 1 sekon ke 2 sekon, itu kecepatannya bertambah 1 meter per sekon. Begitu juga dengan waktu tempuh dari 2 sekon ke 3 sekon, kecepatannya juga bertambah 1 meter per sekon. Nah, penambahan ini yang dinamakan bertambah beraturan. Sehingga ketika kita gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, maka akan tampak seperti ini. Pada saat waktu tempuhnya 1 sekon, kecepatannya 1 meter per sekon. Pada saat waktu tempuhnya 2 sekon, kecepatannya 2 meter per sekon. Begitu juga seterusnya kita gambarkan titik koordinatnya sesuai dengan tabel. Nah, sehingga diperoleh grafik seperti ini, berupa garis naik. Inilah konsep dari GLBB dipercepat. Selanjutnya untuk GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya berkurang setiap saat. Karena kecepatannya berkurang, sehingga nilai dari percepatan atau nilai A-nya itu negatif. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat pada kehidupan sehari-hari adalah ketika sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu tiba-tiba direm hingga berhenti. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan tabel berikut, yaitu tabel kecepatan GLBB diperlambat dengan percepatan tetap. Nah, ini seiring dengan bertambahnya waktu tempuh, maka kecepatan benda juga semakin berkurang. Nah, perhatikan pengurangannya. Detik ke-1 ke detik ke-2 berkurang 1 meter per sekon. Detik ke-2 ke detik ke-3 berkurang 1 meter per sekon. Begitu juga seterusnya. Jadi, GLBB diperlambat itu kecepatannya berkurang secara beraturan. Sehingga ketika kita gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, maka akan dihasilkan grafik seperti berikut. Pada saat waktu tempuhnya 1 sekon, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Nah, kita gambarkan titik koordinatnya sesuai dengan tabel di samping. Nah, dari sinilah tampak hasil dari grafik yang terbentuk adalah berupa garis lurus yang menurun. Nah, seperti ini. Inilah konsep dari GLBB diperlambat. Selanjutnya untuk persamaan matematis pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini terdapat 3 persamaan matematis. Yang pertama, S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Persamaan yang kedua adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Dan persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A dikali S. Nah, ini persamaannya dengan keterangan S itu merupakan jarak tempuh total. Satuan SI-nya adalah meter. V0 adalah kecepatan awal. Satuannya meter per sekon.
VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, pada persamaan itu ada tanda plus minus, yang artinya A bernilai positif itu jika geraknya dipercepat, dan A dikasih nilai negatif jika geraknya diperlambat. Nah, selanjutnya untuk ticker timer pada GLB dan GLBB. Nah, ini adalah set percobaan dari ticker timer. Alat inilah yang dinamakan ticker timer, yaitu alat yang memberikan ketukan pada pita dengan frekuensi yang tetap. Ini pita kertasnya untuk mencetak hasil dari ticker timer. Sedangkan yang menggerakkan pitanya adalah mobil mainan. Nah, hasil dari pita kertas tersebut ada 3 kemungkinan. Yang pertama, seperti ini. Nah, ketika kita menggerakkan mobilnya ke kanan, maka arah geraknya juga ke kanan. Nah, ticker timer titik yang pertama itu juga berada di paling kanan. Jadi kalau arah geraknya ke kanan, maka titik pertama itu yang paling kanan juga. Sedangkan di kirinya itu merupakan titik kedua dari ticker timer. Nah, perhatikan jarak dari kedua titiknya. Itu kan sama, sehingga kecepatannya juga sama. Jadi geraknya dinamakan gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, kemungkinan yang kedua itu hasil dari ticker timer seperti ini. Ketika arah mobilnya ke kanan, maka titik pertama dari ticker timer itu juga yang ada di sebelah paling kanan. Sehingga kita perhatikan titik-titik berikutnya, semakin ke kiri itu kan semakin menjauh. Sehingga kita dapat ketahui bahwa gerakannya semakin cepat. Sehingga terbentuklah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, kemungkinan yang ketiga dari hasil ticker timer adalah sebagai berikut. Nah, ketika kita mengarahkan mobilnya ke kanan, maka arah geraknya ke kanan. Nah, titik pertamanya itu juga ada di paling kanan. Nah, semakin lama atau semakin ke kiri, maka titiknya itu kan semakin merapat, sehingga dapat diartikan bahwa gerakannya semakin lambat. Jadilah bentuk seperti itu menunjukkan bahwa geraknya GLBB diperlambat. Nah, ini untuk ticker timer. Selanjutnya, beda lagi pada tetesan oli di gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Misalkan ini, ada bis. Bisnya ini olinya bocor dan dia bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Maka akan timbul tetesan oli di jalan. Nah, bercak tetesan oli yang pertama yang mungkin adalah seperti ini. Kita kan mengarahkan geraknya ke kanan, sehingga tetesan pertama dari oli itu berada di paling kiri saat dia awal menetes. Nah, disinilah titik tetesan oli pertama. Nah, di kanannya itu adalah titik dari tetesan oli kedua. Perhatikan jarak dari titik-titik tersebut. Semakin ke kanan, itu kan sama jaraknya. Sehingga mobil atau bis itu bergerak dengan kecepatan yang sama, atau bergerak lurus beraturan, atau kita singkat dengan GLB.
kemungkinan tetesan oli yang kedua itu seperti ini. Nah, ketika tadi kan kita mengarahkan bisnya ke kanan, sehingga arah geraknya ke kanan. Nah, tetesan oli yang pertama itu berada di sebelah paling kiri. Semakin ke kanan itu kan tetesannya semakin melebar, sehingga gerakannya itu kan berarti semakin dipercepat. Sehingga ketika muncul tetesan seperti itu, gambar seperti itu, maka geraknya berupa GLBB dipercepat. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga adalah seperti ini. Nah, bis tadi bergerak ke kanan, sehingga arah geraknya ke kanan. Nah, tetesan oli yang pertama itu berada di paling sebelah kiri. Semakin lama atau semakin ke kanan, tetesannya itu kan semakin merapat, sehingga dimungkinkan mobil itu bergerak semakin pelan. Jadi gerakannya adalah GLBB diperlambat. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik antara tetesan oli dengan ticker timer. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu sahabat perdana saat belajar. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan kirim komentar apa yang ingin dibahas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.